5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajapati SPD, Kepala SDN nomor 1 Anantega Impres Bontopano, memberikan dukungan kepada guru kami Muhammad Ridwan SPD yang telah membuat video-video pembelajaran. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk semua siswa, terkhusus di masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada semua guru di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Takalar. Dan jangan lupa memberikan dukungan dengan cara share, like, dan subscribe video pembelajaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa kembali dengan Pak Ridwan, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua semangat melaksanakan aktivitas kita atau rutinitas kita pada hari ini. Dan tentunya kalian semangat menerima pelajaran dari Pak Ridwan. Nah, anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa belajar kali ini akan dipimpin oleh teman kalian Anggraini dan Siti Humairah. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Amin. Nah, anak-anak yang cerdas, di video pembelajaran kali ini Pak Ridwan akan menyampaikan materi tema 9, benda-benda di sekitar kita, pada subtema pertama, benda tunggal dan campuran, dan pada pembelajaran ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu baik anak-anak yang cerdas, marilah kita bersama-sama mengikuti materi pelajaran yang akan Pak Ridwan sampaikan berikut ini. Di manakah kamu tinggal, anak-anak yang cerdas? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik, sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua ya anak-anak yang cerdas, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Amatilah peta Indonesia berikut. Nah, anak-anak yang cerdas,
Amatilah gambar peta berikut ini. Nah, tuliskan nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi pada kolom berikut. Nah, jadi anak-anakku yang cerdas, tuliskan daerah-daerah yang pernah kalian kunjungi. Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi atas dua ya anak-anak yang cerdas, yaitu bujur barat dan bujur timur. Dan garis lintang juga terbagi dua ya, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan ya anak-anakku yang cerdas. Nah, sekarang tunjukkan letak kota Semarang pada gambar peta di atas. Jadi setelah ini Pak Ridwan akan menunjukkan peta Jawa Tengah ya anak-anak yang cerdas. Kalian juga silakan cari gambar peta Jawa Tengah ya, atau cari di atlas. Setelah itu kalian lingkarilah dengan pensil berwarna. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi gambar peta ini ya, jadi gambar peta yang sudah Pak Ridwan siapkan ini adalah gambar peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini ada kota Semarang ya, anak-anak yang cerdas. Jadi Pak Ridwan lingkari di sini memakai spidol berwarna biru. Anak-anak yang cerdas, lihatlah peta di kelasmu atau buku atlasmu. Pilihlah 10 kota kabupaten pada peta di atas. Kemudian tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Tuliskan dalam tabel berikut ya, anak-anak yang cerdas. Nah, jadi di sini Pak Ridwan telah menuliskan 10 kota atau kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi di sini kolomnya di sini ada nomor, ada nama tempat, garis lintang dan garis bujur. Nah, contohnya 1 Kota Brebes ya, garis lintangnya itu 7 derajat lintang selatan dan garis bujurnya itu 108 derajat bujur timur. Yang kedua Kota Banyumas, garis lintangnya 7 derajat lintang selatan, sedangkan garis bujurnya 109 derajat bujur timur. Nah, jadi sekarang silakan kalian buka peta kalian atau atlas kalian, kemudian kalian cari 10 kota atau kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pada latihan tersebut, kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten ya, anak-anak yang cerdas. Setiap kabupaten memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Anak-anak yang cerdas, perhatikan gambar berikut. Nah, Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah.
Mereka juga mengganti bohlam lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Anak-anak yang cerdas, ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sebaliknya, ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, anak-anak yang cerdas, kalian bisa mendiskusikan dengan teman kelompok kalian ya, tentang contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, serta perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, seperti contoh yang telah Pak Ridwan siapkan berikut ini ya. Jadi contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, misalnya membersihkan lingkungan bersama-sama. Kemudian menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Selanjutnya menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat dan kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Kemudian bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun daerah. Nah, sekarang contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Kemudian melakukan kegiatan dengan terpaksa atau setelah ditegur orang tua. Nah, selanjutnya mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian saling ejek dan menganggap suku sendiri yang terbaik. Dan terakhir, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak yang cerdas, apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Nah, mari kita mempelajari tulisan berikut ini ya, anak-anak yang cerdas. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Anak-anak yang cerdas, untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut. Nah, di sini ada sebuah iklan ya, anak-anak yang cerdas. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, anak-anak yang cerdas, tentu kalian semua masih ingat ya apa itu iklan?
Nah, sekarang Pak Ridwan akan ingatkan kembali. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran dan majalah. Iklan juga ada yang disiarkan di televisi dan radio. Nah, anak-anakku yang cerdas, tugas kalian selanjutnya adalah carilah contoh iklan media cetak. Ya, jadi kalian silakan cari iklan yang ada di majalah ataupun di koran. Gunting iklan tersebut, lalu ceritakan isinya di depan teman-temanmu. Nah, setelah itu kalian tempelkan ya iklan yang sudah kalian temukan tadi. Kalian tempelkan di kertas HPS atau di buku kalian masing-masing. Anak-anak yang cerdas, di sini Pak Ridwan telah menyiapkan satu contoh iklan media cetak ya. Jadi Pak Ridwan temukan di koran atau majalah. Jadi iklan ini iklan resik mesin cuci. Nah, gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Demikianlah materi pelajaran yang dapat Pak Ridwan sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua dan insya Allah bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.